Ketika Romi berkata seperti itu, ayah Romi berkata, "Romi, dulu ayah dan ibumu tidak pernah membantah sedikit pun perkataan kakek dan nenekmu. Apapun keputusan mereka, ayah dan ibu selalu menurut. Karena ayah dan ibu tahu keputusan orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya." Romi kemudian berkata, "Tapi ayahnya dengan cepat berkata, "Ayah dan ibu tidak ingin mendengar kabar buruk lagi. Ayah berangkat dulu, Romi. Jaga dirimu baik-baik." Pak Doni dan Bu Yosi kemudian masuk ke dalam mobil mereka. Sementara Romi hanya memandang kepergian kedua orang tuanya dengan wajah penuh kekecewaan. Tidak seharusnya ayah dan ibu mengambil keputusan seperti ini. Ini tidak adil. Ini tidak adil, kata Romi sambil memukul dinding dan mengusap rambutnya. Saat Romi hendak kembali masuk ke dalam rumahnya, suara Winda memanggil menghentikan langkahnya. "Romi?" Romi melihat Winda dengan wajah sedih. "Ada apa, sayang?" tanya Winda yang langsung memeluknya. "Ayah dan ibu," jawab Romi. Winda kembali berkata, "Ayah dan ibumu kenapa, sayang?" Romi kemudian berkata, "Mereka telah mengambil keputusan sepihak. Mereka ingin menjodohkan aku dengan gadis kampung. Bukankah mereka itu sangat egois?" Mendengar perkataan Romi kekasihnya, Winda nampak sangat kaget. "Lalu hubungan kita?" kata Winda. Romi membelai wajah Winda dan berkata, "Tidak, sayang. Sampai kapanpun aku akan terus memperjuangkanmu. Aku tidak akan menikah dengan gadis manapun. Karena aku hanya mencintaimu." Winda kemudian menangis di pelukan Romi yang terlihat begitu marah dengan orang tuanya. "Ayah dan ibu harus tahu, aku adalah aku. Aku bukan mereka yang hidup di zaman perjodohan," kata Romi dalam hati sambil memeluk Winda dengan erat, sambil sesekali mencium keningnya. Saat di perjalanan, Pak Doni berkata pada istrinya, "Bu, tadi ibu bilang ibu akan menjodohkan Romi. Memangnya mau dijodohkan dengan siapa, Bu?" Bu Yosi menatap suaminya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, Pak. Aku hanya berkata seperti itu supaya Romi tidak lagi berhubungan dengan Winda. Ibu tidak bisa membayangkan kalau Romi menikahi Winda, lalu membawanya ke desa. Pasti semua orang akan menggosipkan kita, Pak." Pak Doni yang menyetir mobil sesekali melihat istrinya dan berkata, "Sabar, Bu. Semoga Romi tahu yang mana yang baik untuk dirinya dan keluarga kita. Tapi Romi juga ada benarnya, Bu. Kenapa kita tidak mencoba bertemu sekali lagi dengan Winda?" Bu Yosi berkata, "Aku juga tidak tahu, Pak. Waktu aku melihat dia berpakaian terbuka begitu, lalu memeluk Romi, rasanya ibu langsung membencinya." Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Pak Doni dan Bu Yosi akhirnya tiba di desa mereka. Sejak kepulangannya dari kota, Bu Yosi seringkali berdiam diri.
Dia terus memikirkan Romi yang tinggal di kota. Saat itu tiba-tiba terlintas di benaknya untuk mencarikan gadis yang cocok untuk anaknya. Secara diam-diam Bu Yosi pun seringkali memperhatikan setiap gadis yang lewat di dekat rumahnya, ataupun gadis yang dia temui di jalan. Suatu hari Bu Yosi melihat Kumala melintas di depan rumahnya. Bu Yosi pun menyapa Kumala. "Kumala?" Kumala yang ketika merasa terkejut tak dapat menghindari latahnya pun berkata, "Kumala, Kumala." Mendengar perkataan Kumala, Bu Yosi tersenyum. "Kumala mau kemana?" Kumala membalas senyum Bu Yosi dan berkata, "Saya mau memanggil ayah saya di kebun, Bu. Soalnya ada teman yang mencari ayah." Bu Yosi kembali berkata sambil tersenyum, "Oh begitu, ya sudah. Kumala hati-hati ya di jalan." Kumala menjawab sambil mengangguk, "Iya Bu." Setelah kepergian Kumala, Bu Yosi berkata dalam hati, "Kalau Romi aku jodohkan dengan Kumala, Romi pasti tidak mau, karena Kumala latah. Aku harus mencari gadis yang lain." Keesokan harinya Bu Yosi bertemu dengan beberapa gadis yang sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Kemudian para gadis itu tersenyum pada Bu Yosi. "Ini kesempatan aku bertanya kepada mereka," kata Bu Yosi dalam hati. "Hai gadis-gadis desa, mau kemana? Cantik-cantik begini." Para gadis itu tersenyum dengan begitu senang mendengar pujian dari Bu Yosi. "Kami mau ke warung, Bu." Bu Yosi kemudian pamit kepada mereka. "Ya sudah, Ibu duluan ya. Ibu juga mau ada perlu." Saat Bu Yosi hendak melangkah, tiba-tiba mereka memanggil Bu Yosi. Bu, maaf." Bu Yosi yang terlihat bingung pun berkata, "Iya, ada apa?" Dengan malu-malu salah satu di antara mereka berkata, "Dengar-dengar, Bu Yosi punya anak di kota ya?" Bu Yosi tersenyum dan berkata, "Iya, namanya Romi. Dia anak ibu satu-satunya. Dia kan teman kalian dulu waktu kecil." Para gadis itu kemudian tersenyum. Namun ketika Bu Yosi kembali berkata, "Memangnya kenapa ya?" Mereka kemudian terlihat salah tingkah dan berkata, "Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Kami hanya bertanya." Bu Yosi tersenyum kepada mereka dan kembali melanjutkan perjalanannya. Saat melanjutkan perjalanannya, Bu Yosi berkata dalam hati, "Sepertinya gadis-gadis itu bukan tipe Romi. Aku tahu, anakku Romi pasti tidak setuju jika aku melakukan ini. Tapi aku lakukan ini demi dia. Winda memang gadis yang cantik. Tapi penampilannya membuat aku... Sudahlah. Sebaiknya aku lupakan masalah Winda. Selama di kota, anakku Romi mengenal alkohol, rokok, dan juga hiburan malam. Pasti karena wanita itu."
Setelah berhari-hari memperhatikan setiap gadis yang lewat, Bu Yosi belum juga merasa menemukan gadis yang cocok untuk anaknya Romi. Hingga suatu hari dia lewat di depan rumah bunga. Secara diam-diam dia kemudian memperhatikan gerak-gerik bunga yang sedang sibuk menyapu teras rumahnya. Hingga akhirnya bunga masuk ke dalam rumahnya. Bu Yosi kemudian berlari-lari kecil kembali pulang ke rumahnya, menemui suaminya yang duduk di teras. "Pak, Pak." Suaminya yang terlihat kaget dan bingung berkata, "Ada apa, Bu? Kenapa berlari begitu?" Bu Yosi kemudian berkata sambil menarik tangan suaminya masuk ke dalam rumah. "Sini, Pak. Ada yang ingin aku katakan." Saat berada di dalam rumah, Pak Doni dengan penuh tanda tanya berkata, "Ada apa, Bu? Jangan membuatku penasaran begini." Bu Yosi yang berdiri di hadapan suaminya sambil memegang tangan suaminya berkata, "Pak, aku sudah menemukan gadis yang cocok untuk anak kita, Romi." Pak Doni masih terlihat bingung. "Maksud ibu?" Bu Yosi kembali berkata, "Aku pernah bilang kan, Pak, kalau aku mau mencarikan gadis yang cocok untuk anak kita, Romi. Dan sekarang aku sudah menemukannya."